Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Octaviani, berasal dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nasya tentang kedudukan psikolinguistik dengan ilmu lain dan psikolinguistik dewasa ini. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik Profesor Hasna Faizah yang telah membimbing kita dalam mata kuliah ini, dan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Harapannya semoga video ini dapat menambah ilmu kita dan dapat mudah dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Pada dasarnya setiap ilmu berdiri sendiri, tapi pada operasionalnya setiap ilmu saling berhubungan. Manusia menyelesaikan masalah dengan berbagai macam cabang ilmu. Jadi dengan kata lain, ada hubungan antara ilmu dengan cabang ilmu yang lain. Linguistik pada umumnya menghasilkan teori bahasa dan deskripsi atau perian bahasa tertentu. Teori dan deskripsi bahasa diperoleh melalui penelitian bahasa. Untuk mempelajari suatu bahasa, kita dapat memanfaatkan teori bahasa dan teori belajar. Teori belajar itu merupakan cakupan dalam psikologi. Teori bahasa yang didukung oleh teori belajar akan menghasilkan teori belajar bahasa yang menjadi ruang lingkup psikolinguistik. Apabila teori bahasa digunakan untuk berkomunikasi, akan menghasilkan teori penggunaan bahasa. Teori penggunaan bahasa menjadi lapangan telaah linguistik. Perkembangan psikolinguistik dewasa ini lebih diarahkan untuk pendidikan bahasa. Peranan psikolinguistik dalam pengajaran bahasa bukan saja berhubungan dengan akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa, tetapi juga untuk kepentingan belajar bahasa pertama, kedua, dan bahasa asing. Untuk mempelajari bahasa-bahasa itu, diberikan gabungan teori linguistik dan psikologi yang menjelma dalam subdisiplin linguistik yang disebut psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu terapan, penerapan ilmu psikologi dan ilmu linguistik untuk kepentingan praktis. Penerapan psikolinguistik untuk kepentingan praktis melahirkan ilmu psikolinguistik terapan. Dalam psikolinguistik, pengajaran bahasa diarahkan agar si terdidik atau kita mahir berbahasa, dapat menggunakan bahasa yang diajarkan kepadanya. Dalam pengajaran bahasa, digunakan teori-teori psikologi, terutama teori belajar dan faktor-faktor psikologis lain yang perlu dipertimbangkan. Dewasa ini, kita tidak hanya mempelajari satu buah bahasa, tetapi kita harus mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibu kita. Itu karena proses atau kegiatan interaksi manusia. Untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut, diperlukan gabungan teori psikologi dan teori linguistik yang menjelma dalam subdisiplin psikolinguistik. Dengan adanya psikolinguistik, diharapkan proses akuisisi bahasa lebih terungkap, dan pengajaran bahasa, bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing lebih memenuhi harapan agar kita dapat menggunakan bahasa yang dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi dan sesuai dengan kaidah bahasa yang telah dipelajari. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak bahasa termasuk bahasa nasional, sangat memerlukan kajian-kajian baru dalam pengajaran bahasa. Selain itu, kita dihadapkan juga pada kebutuhan untuk menguasai teknologi canggih dan ilmu pengetahuan yang kebanyakan menggunakan bahasa asing. Dalam rangka pemantapan bahasa, diperlukan pendekatan baru, ilmu baru, antara lain psikolinguistik. Sekian hasil presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.